Teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Tongson, suatu channel yang membahas motor-motor balap, motor harian, motor patah. Saya gak lupa berterima kasih kepada teman-teman yang selalu dukung terus channel Tongson. Semoga kalian mendukung biar saya semakin semangat bikin video. Nah, kali ini saya akan membahas bagaimana sih caranya skid lap. Karena kan banyak bertanya skid lap itu pakai bor boleh nggak? Skid lap tuh yang benar kayak gimana? Jadi nanti kan kita ulas seperti apa sih cara skid lap. Jadi sebelum skid lap itu kita apa sih yang perlu kita siapin? Kita siapin tuh selang buat skid lapnya. Ada juga kalau kalian nggak mau di skid pakai selang, bisa diketuk tuh pakai kayu yang ketuk. Terus kalian siapin kompresor, rail, terus kalian siapin lagi bensin, siapin lagi oli. Nah, kalau alat-alat itu yang udah komplit semua, baru langsung kita ke praktek skid lap. Nah, jadi yang akan saya jelasin yang pertama skid lap pakai selang. Nah, jadi teman-teman kan selang udah kepasang nih gini kan. Nah, jadi skid lap itu ada dua macam. Jadi kalau di dunia balap itu ada yang suka disekir gini pakai tangan, ada juga yang nggak disekir pakai tangan. Nah, jadi saya nyontohin yang pada umum yang seperti ini. Saya akan menjelaskan skid lap yang seperti pada umumnya. Jadi saya akan jelasin yang skid lap pakai tangan dulu. Nah, jadi awal-awal sebelum kalian skid lap ini, kalian headnya kan jadi gini. Kalian lihat dulu, bersih-bersihin dulu kan segala macam. Habis itu taruh. Nah, kalau yang ambril yang kayak saya kayak gini kan sebenarnya ada nih, ini ambril saya ini halus banget. Biasa saya pakai buat balap tapi dicarinya agak susah. Nah, yang pada umumnya aja. Jadi kalau merek yang ini kan nih ada yang halus, ada yang kasar. Nah, kalian pakainya yang halus. Nah, awal-awal kalian skid lap kasihnya tuh sedikit banget. Tuh. Udah tuh, sedikit banget. Habis itu putar-putar. Boleh dikasih oli setetes saja dikit. Jadi ini udah proses skid lap. Jadi skid lap itu nggak usah terlalu lama. Nah, ini udah kan, stop dulu. Nah, ininya kita lap nih. Kamera di sini boleh. Nah, ini kan nih klapnya udah rata nih. Tuh, udah rata kan. Maksudnya nggak ada kemiringan di klep dan klepnya juga napak semua. Boleh lebih dekat di sini. Tuh, di sini juga ininya juga udah rata semua. Nah, jadi kenapa awal saya bilang kasih ambrila sedikit? Jadi awal-awal tuh kita ngelihat ininya sih rata apa enggak, ininya rata apa enggak. Oh, kalau ininya rata, tetap kita sekir, tapi jangan terlalu lama dan kasihnya sedikit banget. Nah, kecuali kalau ininya nggak rata, terus ininya rata, seumpama klepnya rata, ininya nggak rata.
Nah itu boleh, baru amrilnya kita kasih yang banyak, sekiranya yang banyak. Yang agak lama boleh. Nah ini karena udah kita cek ini apa, klep sama setting klepnya udah rata, saya biasanya lanjut pakai Autosol. Nah pas kita kasih Autosol kan suaranya agak kasar tuh kan, kita sekir aja sampai bener-bener halus banget, baru nanti kita udah kelar kita cek pakai bensin. Ini saya udah ngerasa klepnya udah enteng, kita langsung cek pakai bensin. Kita lap dulu yang bersih, ini lap, ini juga dilap. Udah nggak bocor kan, berarti gear klepnya udah kelar. Kalau saya sih biasanya ngeceknya seperti ini. Ya mungkin kan teman-teman ada yang beda. Ya, jadi dari video ini kalian bisa ambil yang baiknya ya. Ya, ini penjelasan yang awal. Saya pakai yang skip pertama. Kalau di dunia racing, ibaratnya itu ada ya, di dunia drag atau di lebih condong road race ya. Kalau road race itu biasanya nggak ada yang mau disekir, klep ini biasanya dipakai ini. Ini speednya cukup, jadi cukup. Kalau ini cukup basahin pakai air. Kamera ke sini. Nah ini ditempel gini. Nah ini gini. Nah, biasanya dia dikasih amril. Kasih amril. Nah, biasanya gini dia. Nah ini kalau di dunia balap, kenapa kok sukanya kayak begini? Dia nggak mau setting klepnya yang udah kebentuk dirusak dengan skid klep. Karena kalau di dunia balap, jalur setting klep ini sangat menentukan. Kalau ada alat flow band tuh gas speednya ketahuan. Gas speednya bagus, kalau 45, 15-nya, 30-nya bener nggak rusak, ngaruh ke tenaga power. Nah ini cuman kalau kayak gini biasanya agak lama. Nama biasanya di mobil juga gini sih, di mobil balap nggak kayak begini. Ya pokoknya
Ininya sampai ini deh. Boleh dikasih oli boleh. Kasih oli. Nah, jadi teman-teman tinggal pilih setir mau pakai ini atau mau pakai ini. Jadi sebenarnya sih kalau memang nyetir kalian benar dengan setting yang benar, nggak perlu pakai ini bisa, karena sih tidak pakai ini saya bisa pakai ini. Nah, jadi satu hal lagi yang perlu kalian ingat, jadi sebelum setir klep kalian kasih ambil sedikit, kalian setir sebentar, terus kalian lihat setting ininya sama settingnya udah rata apa belum. Kalau udah rata pakai auto solve. Tapi biasanya kalau saya nih motor balap, saya nggak pakai amril, saya biasa langsung auto solve, setir udah dapet nggak bocor langsung pasang. Tapi biasanya kalau udah pakai auto solve masih bocor-bocor terus, baru saya pakai amril. Jadi terlalu lama di setir klep juga kurang bagus. Jadi gimana caranya setir klep amril sedikit nggak bocor. Nah, sampai di sini penjelasan setir klep. Semoga apa yang saya jelaskan bermanfaat. Jadi jangan lupa dukung terus channel Tom